Bismillahirrahmanirrahim. Atifi kabar dakwah sunnah. Rokok sebagaimana dia maksiat ya. Maksud pertama sebelumnya ya, ada orang merokok ya, kita bukan kita mengatakan dia orang hina, enggak, dia biasalah, dia ada maksiat, dia tidak tahu, dia menyangka itu ada hal yang boleh. Saya waktu itu sempat ke tempat narkoba di Makassar, sama saya kunjungan di sana, terus saya ketemu banyak anak-anak muda yang narkoba. Saya tanya, "Dek, kenapa narkoba?" Terus dia bilang, "Ustaz, saya pikir boleh seperti rokok, boleh." Ya, saya narkoba, rokok boleh, narkoba juga boleh. Ini langsung dia ngomong begitu. Jadi masih banyak orang menyangka rokok itu apa? Halal. Apalagi banyak kiai yang merokok. Bahkan sebagian pondok jualan rokok. Ya sudah, mau diapain? Termasuk penghasilan pondok adalah jualan rokok. Ini kenyataan benar. Sehingga ketika orang-orang menganggap itu halal, ya kita kasih uzur lah. Cuma kita harus jelaskan. Maksudnya orang merokok bukan berarti dia orang yang buruk. Beda dengan orang yang berzina, itu jelas, itu semua orang tahu itu maksiat. Tapi kalau orang merokok ya kita kasih uzur, tapi kita harus kasih tahu. Karena rokok itu maksiat. Kalau maksiat terkait pribadi sendiri, saya rasa mungkin masih ringan ya. Artinya dia hanya merusak dirinya dengan menghirup rokok, kemudian merusak dadanya. Rasulullah SAW mengatakan la dharar wala dhirar, tidak boleh seorang memberi kemudaratan pada dirinya dan juga tidak boleh mudaratkan kepada orang lain. Tapi yang paling parah dari rokok adalah memberi kemudaratan kepada orang lain. Ini yang paling saya tak khawatir, karena dia berbuat zalim. Orang yang tidak biasa merokok, kalau menghirup rokok itu tersiksa. Saya termasuk orang yang paling tidak bisa cium asap rokok. Kalau ada orang mungkin 10 meter, rokok sampai aja ke hidung saya, entah dia milih hidung saya, terus saya terganggu, saya harus pergi. Saya nggak bisa bertahan. Saya kadang bertahan karena ya namanya, ya kadang-kadang saya berusaha bertahan, tapi saya tidak bisa bertahan lama. Ya, saya pernah umroh juga, umroh dengan istri waktu itu. Kita di kamar di Madinah. Kok istri saya bilang bawa rokok, istri saya lebih sensitif lagi. Sampai dia batu-batu, sampai kepala pusing. Waduh, saya bingung. Ini nggak ada orang merokok di luar. Ternyata jamaah sebelah merokok, asapnya masuk dari sela-sela ke kamar kita. Subhanallah, dia mungkin tidur santai, dia nggak tahu orang sebelah pusing, orang nggak bisa nafas. Kira-kira dosa atau bukan? Dosa. Terakhir saya pergi ke suatu tempat, ada orang dia kena stroke. Kalau cium asap rokok dia pingsan, jatuh. Masa sampai gitu? Iya Ustaz, ini ada kerabat ya. Ini kerabat sampai begitu. Jadi dia enak-enak merokok, ada orang sekitar yang batu-batu, yang cium tidak enak. Itu yang saya takutkan. Kalau untuk merusak dirinya mungkin lebih ringan, tapi kalau berbuat zalim sama orang lain, ini yang saya lebih khawatirkan. Ya kalau antum pun harus merokok, ya sudah, merokok di kamar, jangan keluar-keluar. Kalaupun harus bermaksiat, maksiat sendiri, jangan mendolimi orang lain. Dan saya sering sampaikan bahwasanya merokok itu maksiat. Buktinya nggak ada orang merokok bilang Bismillah, nggak ada. Bismillah. Nggak ada yang habis merokok Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada. Dia nggak enak sama malaikat. Kalau kita makan permen, kita bilang Bismillah nggak? Bismillah. Kalau kita bilang Alhamdulillah, bisa nggak? Bisa, karena kita itu perkara yang halal. Rokok nggak ada. Dan rokok paling top itu, paling nikmat kata orang adalah merokok ketika buang air besar. Itu klop. Paling top itu merokok ketika buang. Ya, maksud saya, ya merokok, saya tidak bermaksud menghina orang yang merokok, tidak. Itu adalah hal yang di tanah air kita biasa ya, tapi bukan berarti kita mengikuti kebiasaan orang ya. Kita berusaha berhenti ya. Jangan sampai kita zalimi orang. Dan saya termasuk orang yang sering dizalimi. Merokok 10 meter masam ke hidung saya, dan aduh, saya pernah hajian lagi di Muzdalifah. Saya lagi tidur, tahu-tahu oh ada orang merokok. Saya langsung tanya, saya nasihati, ya Haj, taqillah, Nabi bilang, ente hajian ganggu orang. Yang dia matikan ya. Subhanallah. Sebagian orang karena tidak tahu merokok haram, ya hajian pun merokok. Labbaik Allahumma labbaik. Ya nggak tahu, ya pikir biasa-biasa aja. Di Padang Arafah merokok, kita lihat ya bagaimana lagi ya. Dia nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka ya. Tapi kita yang sudah tahu, kita nasihati ya. Karena rokok jelas mengganggu orang lain ya. Dan banyak kasus-kasus ya, anak-anak kena kanker gara-gara bapaknya, istri meninggal gara-gara kena jadi perokok pasif, akhirnya meninggal. Itu kejadian nyata, itu yang saya hadapi langsung. Di Madinah ada seorang perawat kita kenal meninggal gara-gara suaminya perokok, suaminya selamat, dianya meninggal dunia karena perokok pasif.